Shalom umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan masa Prapaskah 2024. Hari ini kita akan merenungkan tema Berjumpa Orang yang Paling Hina. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Sang Sumber Kasih, kami datang menghadap kehadirat-Mu dalam ucapan syukur. Terima kasih untuk kasih setia dan kebaikan-Mu. Saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami mampu memahami dan melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Matius 25 ayat 31-46 dan sebagai ayat nats hari ini terambil dari Matius 25 ayat 44 yang berbunyi demikian. Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Umat Tuhan, gambaran orang yang hina dalam pandangan Bapak Ibu Saudara tentu tidak sama. Mungkin koruptor adalah salah satunya. Yang lain menganggap orang yang melakukan kejahatan melanggar hukum adalah orang yang hina. Sebagian lagi menganggap orang yang berpenyakit menular sangat hina, atau orang yang pernah merugikan saudara, atau orang yang tidak merugikan saudara tetapi berpenampilan kotor dan bau, saudara anggap orang yang hina. Untuk orang-orang yang seperti ini, apakah ada di antara kita yang pernah melayani mereka? Mungkin ada yang berkata, jangankan melayani, kalau bisa kita tidak mau berjumpa orang-orang yang seperti itu. Merepotkan, menjijikkan, dan merugikan saja. Kita sudah banyak pergumulan, untuk apa cari repot dengan menambah persoalan orang-orang yang bagi kita anggap hina? Memasuki minggu Prapaskah pertama, kita diingatkan kembali, bukankah kita ingin meneladani kehidupan Yesus yang penuh kasih dan rela menderita? Kasih-Nya telah ditunjukkan dengan mengidentikan dirinya dengan orang yang paling hina, orang yang lapar, haus, tidak punya tempat tinggal, telanjang, sakit, atau hidup dalam penjara. Meskipun kalau boleh memilih, mungkin ada di antara kita yang lebih suka menghindari orang-orang yang kita anggap hina. Tetapi justru kalau kita mau menghayati sengsara Yesus, kita diajak untuk mengasihi dan melayani orang-orang yang tersingkirkan seperti itu. Bahkan dengan sengaja, kita mau menjumpai mereka. Karena ketika berbuat baik, berbuat kasih, dan melayani mereka, kita sedang berbuat baik, berbuat kasih, dan melayani Yesus. Salah satu bentuk perbuatan kasih kita adalah dengan menyisihkan sebagian milik kita melalui menyimpan uang dalam celengan Paskah. Tidak sulit, bukan? Atau bahkan dengan sengaja kita menjumpai orang-orang yang kita tahu mereka lapar, mereka haus, tidak punya tempat tinggal, telanjang, sakit, atau bahkan yang ada dalam penjara. Ayat 40 Yesus berkata, "Dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ayat 45, "Sesungguhnya
segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Memasuki minggu-minggu Prapaskah dengan berpuasa akan bermakna jika kita lakukan dengan kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kiranya Roh Kudus memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tolonglah kami agar mampu melihat setiap orang, bahkan orang-orang yang paling hina, sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan. Maka biarlah kasih kami kepada Tuhan, Engkau mampukan kami untuk mewujudkan melalui perbuatan kasih dan pelayanan kami kepada sesama kami. Berikan kami hati yang semakin mengasihi Kristus, menghayati dan meneladani kasih Kristus setiap hari. Kami mohon penyertaan dan berkat Tuhan dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Selamat menjalani masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati umat Tuhan. Amin.